Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormati kita muliakan bersama Bapak Kiai Haji Afif selaku pimpinan Pondok Pesantren kita ini dan sekaligus imam besar masjid kita ini. Yang terhormati kita muliakan bersama Bapak Kiai Haji Munaim selaku sesepuh kita TKN Khotiyatul Hatidah Sabas, serta para ustadz dan ustazah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, serta bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita menyampaikan dalam kitab-kitab hadis Lubabul Hadis, kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Jadi dia termasuk ulama hadis, termasuk ulama tasawuf, sejarah, tafsir, dan berbagai ilmu pengetahuan. Jadi di sini kita bacakan dalam fadilah kalimat la ilaha illallah. Al-bab tsani fi fadilah la ilaha illallah. Yang lalunya sudah kita bacakan sebagian hadis. Kemudian kita membacakan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Jadi dapat kita terjemahkan, barang siapa yang ucapannya di awalnya itu adalah kalimat la ilaha illallah dan di akhirnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Wa amila alfa sayyi'ah, dan dia beramal, berbuat 1000 dosa, 1000 keburukan, 1000 kejahatan. In asya alfa sanah, dan ya jika dia hidup 1000 tahun. La yas'aluhullahu an zambi wahid, Allah tidak menanyanya tentang satu dosa pun. Perjamaah yang dirahmati Allah. Jadi apabila kita di awalnya mengucapkan la ilaha illallah, kemudian di akhir juga kita mengucapkan la ilaha illallah, walaupun kita beramal 1000 kejahatan dan kita hidup pun di 1000 tahun, maka Allah tidak bertanya tentang dosa kita. Satu pun tidak ditanya oleh Allah. Nah, berarti secara tak langsung dosa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan karena kita mengucapkan la ilaha illallah. Jadi sangat besar kalimat la ilaha illallah ini. Wajar dia sebagai kunci surga. Wajar. Dan wajar
Dia ini adalah timbangan yang paling berat dibandingkan dengan langit dan bumi. Seandainya kata Nabi kalimat la ilaha illallah diletakkan timbangan yang satu di piring yang satu, kemudian dunia dan segala isinya diletakkan di piring yang kedua, maka lebih berat piring yang diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi sangat beruntung kita sebagai pengamal, bukan hanya sebagai peneliti, bukan hanya sebagai orang yang tahu dengan kalimat la ilaha illallah, tapi kita sekaligus sebagai pengamal. Rutin kita lakukan 165 kali setelah sholat 5 waktu apabila ada kesempatan. Kemudian apabila banyak waktu, maka kita lebih memperbanyak bacaan-bacaan tersebut. Maka kata Nabi, maka Allah tidak menanya kita. Walaupun umur kita 1000 tahun. Paling-paling umur kita tidak sampai 100 tahun kalau sekarang. Syukur-syukur 100 lebih. Syukur-syukur 100 lebih, dan ada juga yang sekarang sampai 300-an pun ada umurnya. Yang agama Hindu, agama Buddha, itu agak panjang umurnya. Tapi sudah tidak bisa kemana-mana. Hanya di tempat pembaringan tidur saja. Nah, di sini apa maksudnya? Awal la ilaha illallah, akhir la ilaha illallah itu banyak pengertiannya. Salah satu pengertiannya itu adalah pada awalnya kita di masa dilahirkan oleh orang tua, kita disambut dengan azan dan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singkatnya, la ilaha illallah. Maka kita disambut dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian pada masa kita menginjak dewasa, mulailah hukum Islam berlaku, maka kita selalu merutinkan kalimat la ilaha illallah, terutama waktu kita sholat bersyahadat. Kemudian pada saat akan meninggal, maka kita akhiri kalam kita itu dengan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Orang yang di akhir hayatnya sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Rasulullah, maka masuk surga. Inilah fadilah daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian di hadis yang lain, man qala la ilaha illallah, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan. Satu kali, marrah. Satu kali. Lalu kata Rasulullah, ghufira lahu zunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Lalu kata Rasulullah, maka ia diampunkan baginya dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Berarti buih di lautan cukup banyak. Jadi walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, maka dengan wasilah kalimat la ilaha illallah, kita dengan murni dan ikhlas mengucapkannya, maka dosa-dosa kita terampuni. Itu tidak perlu kita menyebut ya Allah ampuni dosaku. Itu sudah spontan. Sudah spontan karena ia adalah kalimat agung. Kalimat agung. Jadi cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan murni, ikhlas karena Allah, maka di situ sudah masuk pengampunan
Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita berwudu. Berwudu itu adalah salah satu simbol kita meminta ampun terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang sahih? Apabila kita berwudu, mengalirkan air ke muka, maka air itu bertetesan, maka sekaligus menggugurkan dosa. Jadi dosa itu ikut air. Nah, jadi akhirnya gugur yang oleh pandangan mata, oleh penciuman yang mengakibatkan kebencian, oleh mulut yang membicarakan kejelekan, memfitnah dan sebagainya, maka ikut gugur bersama tetesan-tetesan air. Demikian juga kita pada saat mengusap kepala, maka berguguranlah pikiran-pikiran yang negatif, pemikiran yang membuat kita menjadi melakukan dosa, di situ bisa terhapus dengan air wudu. Demikian juga tangan, berguguran dosa yang pernah diperbuat oleh tangan. Ketika kita membasuh kaki, maka berguguranlah dosa yang pernah diperbuat oleh kaki yang untuk melangkah ketika kita melakukan suatu dosa. Nah, itu berbuat dengan wudhu terlalu berat juga bagi kita. Banyak kaidah-kaidah, tapi kalau kalimat la ilaha illallah cukup diucap sudah bisa menggugurkan dosa. Setan itu sangat takut dengan kalimat la ilaha illallah. Takut ya. Orang yang berpegang teguh, yakin betul dengan kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan bisa dimudaratkan oleh setan. Orang yang sering membaca la ilaha illallah, tapi setan tersebut bisa menghancurkan bagi orang-orang yang membaca la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah bisa menghancurkan setan, mengobrak-abrik perbentengan setan, tapi ternyata orang yang membaca la ilaha illallah bisa juga diobrak-abrikkan oleh setan. Kenapa? Karena pada saat dia membaca penuh dengan nafsu dan syahwat. Ingin jadi ini, ingin jadi itu, untuk keuntungan duniawi, untuk ini dan sebagainya, lupa terhadap keuntungan di akhirat. Jadi orang yang membaca itulah yang disesatkan oleh setan. Dapat wangsit, dapat seperti ilham, tapi bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemudian yang terakhir, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza marral mu'minu alal maqabir, apabila orang mukmin atau seorang mukmin melewati pekuburan. Nah, jadi apabila kita melewati pekuburan, apa kata Nabi? Faqala, maka dia membaca, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini bacaannya yang tadi. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, nawwarallahu tilkal kubura kullaha
wa ghafara liqailiha wa kataba lahu alfi hasanah. Nawwarallahu tilkal kubura kullaha. Dapat kita artikan, Allah menerangi semua kuburan-kuburan tersebut. Jadi Allah menerangi kuburan-kuburan tersebut. Wa ghafara liqailiha wa kataba lahu alfi hasanah. Dan ia diampunkan, yaitu bagi yang membacanya, dan dicatat, ditulis baginya 1.000.000 hasanah kebaikan. Jadi kita yang membaca kalimat itu tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dengan ikhlas kita melewati pekuburan atau kita memang berziarah di situ, maka kuburan tadi diterangi oleh Allah disebabkan bacaan yang kita baca. Berarti kalau betul-betul diterangi oleh Allah, maka kita barangkali dibalas oleh ahli kubur yang ada di sekitar kita. Mungkin apa doanya terhadap kita. Oleh sebab itu, orang yang sering berziarah kubur biasanya hajatnya banyak dipenuhi oleh Allah. Doanya banyak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena ahli kubur tersebut terasa berhutang budi, kemudian dia memohon kepada Allah terhadap hajat yang kita butuhkan. Kemudian orang yang membacanya dicatat baginya 1.000.000 hasanah. Berarti orang yang membaca melewati kuburan atau di kuburan tersebut, dia akan mendapatkan kebaikan, atau istilah kalau kebaikan itu ujungnya kan pahala, berarti diberikan 1.000.000 kebaikan atau 1.000.000 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rafa'alahu alfi darajah, dan diangkat baginya 1.000.000 derajat. Coba kita lihat Bapak Ibu, orang yang sering ziarah kubur jarang yang turun derajatnya di sisi Allah atau di sisi manusia. Biasa perlahan-lahan dia naik dan naik. Pantas di sini sampai 1.000 derajat ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu ziarah kubur jangan segan-segan. Sekurang-kurangnya ziarah kubur dengan orang tua, dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, maksudnya karena kuburan itu dekat dengan kita. Apalagi sampai jauh, maka perhitungan dari Allah tentu akan berbeda. Jadi kita setiap tahun haul Syekh Ahmad Khatib Sambas itu, maka kita programkan ziarah kubur sebelum hari H. Kemarin tuh hari Kamis, sebelum hari H malam Minggu. Alhamdulillah kita mulai dari Tekarang terus mutar ke Teluk Keramat atau Sekura, langsung ke Sambas, langsung ke Mak Rampai, terus ke Semparo, terus lagi ke Selakau. Dikirakan dari Tekarang itu jam 7, dekat jam 8. Kemudian sampai di Selakau selesai ziarah sekitar jam 9. Jadi seharian penuh. Seharian penuh. Jadi tahun depannya nanti insya Allah haul kita itu bulannya bulan Safar. Mungkin di akhir lah, bergantung penceramah nanti. Kita rencanakan untuk mendatangkan Menteri Agama. Mudah-mudahan terlaksana. Nah, itu.
Kemudian lanjutan, wa hatta anhu alfi sayyi'ah, dan Allah menghapuskan baginya sejuta sayyi'ah, keburukan, kejahatan atau dosa. Jadi Allah menghapuskan dosa-dosa kita sebanyak 1 juta kejahatan. Bayangkan Pak, 1 juta itu banyak Pak. Kita mencuri baru 1, berarti 1 juta kali mencuri, 1 juta kali berbuat maksiat. Misalnya berzina, 1 juta kali berzina, diampunkan dosa kita oleh Allah. Tapi tidak boleh dipermainkan. Ini aku melakukan kejahatan, nanti aku mengucapkan la ilaha illallah, akan diampunkan oleh Allah. Rasanya takut bahaya ini. Baru melakukan kejahatan, belum sempat mengucapkan la ilaha illallah, langsung meninggal dunia. Ini yang KO ini Pak kita, Pak, yang sulit. Nah, jadi inilah sabda Rasulullah atau hadis Rasulullah yang dicatat dalam kitab Lubabul Hadis, inti sari hadis. Lubab ini berada di dalam diri kita, dalam hati. Lubab inti sari. Jadi hanya ini yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.